Kita coba kenceng-kenceng ya. Wah, asik. Kenceng banget sumpah. Sumpah enak banget sepedanya buat di kebut-kebutan. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama dengan aku Jordan. Thank you banget buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Karena di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman test ride salah satu sepeda balap dari Polygon, yaitu adalah Stratos S7 Disc tahun 2022. Sudah lama, sudah nggak keluar lagi unitnya. Dan waktu pertama kali keluar itu harganya di atas 20-an juta gitu ya. Tapi kalau sekarang sih kurang tahu. Dan sudah ada yang barunya lagi, warna merah gitu ya. Itu pengganti dari Stratos S7 Disc tahun 2022. Nah, saya berkesempatan untuk men-test ride sepeda ini. Dan terima kasih sekali untuk Rodaling Adisi Cipto Yogyakarta yang sudah memberikan pinjaman unit Stratos S7 Disc untuk saya tes ride di video kali ini. Nah, kira-kira seperti apa sih rasanya menggunakan sepeda ini? Saya mengujinya dalam 3 tahap. Yang pertama adalah di jalan datar atau flat, kedua di tanjakan, dan yang ketiga terkait dengan ergonomik ataupun juga kenyamanannya seperti apa sih sepeda ini. Nah, tonton sampai habis videonya supaya bisa tahu bagaimana sih rasanya menggunakan sepeda Stratos S7 Disc tahun 2022 ini. Tonton sampai habis. Oke teman-teman, langsung saja kita review sepeda Stratos S7 Disc tahun 2022 ini. Yang pertama, bagaimana sih rasanya menggunakan sepeda ini di jalur yang flat atau rata. Nah, bobot sepedanya ini kurang lebih 8-9 kg. Dan dengan bobot yang seringan itu, menurut saya setiap kayuhan di jalan datar itu yang saya rasakan sangat ringan dan efisien. Rasanya itu menurut saya sekali lagi ya, ada dorongan ekstra dari setiap putaran pedalnya ini ya. Jadi tenaga kita itu kecepatannya itu bisa maksimal dan hambatannya sangat minim sekali dengan menggunakan sepeda ini gitu. Tapi bukan cuma bobotnya yang menjadi bintang utamanya. Untuk memastikan perjalanan yang selalu mulus dan responsif, ini dilengkapi dengan grup set 105, bisa dilihat ya. 105, yang belum tahu atau belum familiar dengan 105, jujur saya katakan ini enak banget, jaminan kualitas teman-teman ya. Dengan speed belakangnya 11 giginya, yang depannya 2, jadi 2x11. Nah, 2x11 ini menurut saya rentang giginya itu sangat luas. Ini berarti perpindahan gigi yang saya rasakan ketika menggunakan sepeda ini halus dan presisi. Jadi teman-teman itu bisa merasakan transisi yang menurut saya sekali lagi nyaris nggak ada jedanya. Jadi memungkinkan untuk menyesuaikan kecepatan dengan mudah banget. Entah itu mau kencang-kencengan, lintasan lurus, menurun, menanjak. Pokoknya temponya itu bisa dijaga dengan cukup baik. Nah, jadi buat kalian yang ingin mencari ya sepeda yang punya performa optimal ataupun juga mungkin sekedar santai-santai aja dengan kenyamanan maksimal juga, kombinasi bobot ringan dan perpindahan gigi yang mulus ini menurut saya salah satu kunci untuk mendapatkan pengalaman seperti itu. Ini sepeda enak banget buat di jalan rata. Saya rasanya kok dapat tenaga terus buat jalan di jalan rata itu, nggak ada habis powernya. Kayuhannya itu tertransfer dengan baik di roda. Jadi wow, pengalaman luar biasa, enak banget menggunakan sepeda ini di jalan flat. Kita rehat dulu. Saya sudah berada di Rawajombor, Klaten. Aduh, pagi hari ini suasananya enak banget. Matahari ya cerah, udaranya dingin, sejuk, lewatin bendungan Rawajombor. Wah, apalagi pakai sepeda ini Stratos S7 ini, wow, luar biasa sepedanya. Nggak tahu gimana, saya dari tadi kan jalannya flat ya, di flat, aduh sepeda ini bawaannya pengen ngebut aja, effortless banget yang saya rasakan. Jadi tenaga yang hasil kayuhan itu kayak langsung ke transfer ke rodanya, sehingga ngisi terus. Ketika di kayu itu ngisi terus, jarang ada loss powernya. Terus perpindahan gigi juga enak banget saya rasakan, halus banget. Jadi mau tanjakan, mau rolling, mau itu turunan,
banyak sekali variasi gear yang bisa saya gunakan untuk membantu supaya sepedaannya tetap efisien gitu. Wah, keren banget. Nah, ini saya lagi di Rawa Jombor. Istirahat dulu sebentar, mau makan bekal dulu. Saya bawa pisang satu ya. Habis ini, setelah flat, saya akan coba untuk nanjak. Tapi bukan tanjakan yang curam. Ini tanjakannya bisa dikatakan apa istilahnya ya? Tidak terlalu curam tapi panjang. Nanti di arah ke utara ya. Atau ketika saya mau pulang nanti arahnya kita pilih yang nanjak supaya merasakan gimana sih kalau ditanjakan sepeda ini. Kalau di flat udah jelas enak banget ini sepedanya. Buat speed di atas 30 juga enak banget. Untuk ditahan di situ enak banget. Dan apalagi ya? Handlebarnya di tangan saya nggak bikin capek. Dia karetnya juga tebel, hoodnya juga enak. Pokoknya nyaman deh saya menggunakan sepeda ini untuk sampai saat ini ya. Ikutin terus videonya supaya tahu gimana hasil test ride lengkap dari sepeda Stratos S7 DIS tahun 2022. Sepeda ini, teman-teman, sensasi ditanjakan dengan setup gearnya yang cukup lengkap dan juga rem hidrolis ini, saya merasakan sangat nyaman juga, presisi untuk perpindahan giginya. Dan kenapa saya katakan gear yang cukup banyak atau lengkap ini penting sekali. Sederhananya begini teman-teman, semakin banyak pilihan gigi, itu sebenarnya semakin kita bisa menemukan rasio yang pas untuk setiap kayuhan di setiap tingkat kemiringan tanjakan. Nah, kalian bisa ngatur tuh kayuhan biar tetap efisien. Yang berdampak juga berkurangnya tekanan berlebihan pada lutut sebenarnya. Dan yang paling penting bisa menghemat energi. Sekarang saya sudah memasuki segmen rolling dan juga nanjak. Walaupun nanjaknya tidak curam, tapi cenderung panjang dan rollingnya juga panjang. Kita akan tes seperti apa rasanya menggunakan Stratos S7 DIS ini di jalanan yang rolling dan juga cenderung menanjak. Saya sudah ganti centering depan dengan yang paling kecil dan gigi belakang di antara gigi 5 dan juga gigi 6. Sejauh ini masih oke karena cenderung rolling jalannya. Nanti akan kita cek gimana rasanya kalau udah mulai banyak nanjaknya. Tapi sejauh ini sepeda ini enak untuk dibawa rolling dan juga nanjak tipis-tipis. Kita sudah masuk segmen nanjak. Dari sini kita akan nanjak terus ke atas. Masih menjaga pace. Lumayan ya, sepeda ini lumayan bisa mengakomodir buat tanjakan yang tipis lah. Masih bisa saya lalui tanjakan ini dengan rentang gigi di belakang dari 5 sampai gear ke 9 dan centering depan yang paling kecil. Memang ngos-ngosan juga kalau ditanjakan, padahal ini tanjakannya bukan tanjakan yang curam, tapi memang panjang. So far so good, sepeda ini masih oke. Saya masih bisa menjaga power, kecepatan pace saya juga masih bisa terjaga berkat rentang gigi yang cukup luas pakai grup set 105 ini. Hampir nggak ada momen di mana saya merasakan kehabisan gigi menggunakan sepeda ini ketika tanjakan atau terpaksa mengayuh terlalu berat, itu nggak ada ya. Hingga akhirnya menyerah itu nggak ada. Kecepatan dan kekuatan kayuhan juga menurut saya sangat konsisten sekali. Saya rasakan sehingga menanjak terasa lebih ringan dan tidak terlalu membebani. Ini artinya teman-teman bisa tiba di puncak atau di tujuan, tapi tenaganya masih tetap ada atau tersisa, nggak habis gitu ya. Nah, sekarang kita geser ke frame karbonnya. Nih, framenya ya, bisa dilihat.
Ini full karbon ya teman-teman. Banyak yang mengira frame karbon itu kan cuman ringan ya, tapi ada satu faktor penting lainnya, yaitu adalah stiffness atau kekakuan. Frame karbon didesain ya, dan frame karbon dari sepeda ini menurut saya sudah oke banget, sudah cukup kaku gitu. Karena ketika saya mengayuh pedal dengan kekuatan penuh ya, sepeda ini terutama saat menanjak dan juga di dataran yang flat gitu, yang rata gitu ya, ini tenaga yang dihasilkan benar-benar langsung tersalurkan ke roda. Itu yang saya rasakan. Frame-nya ini teman-teman, frame-nya ini karbon tapi kaku loh ini ya. Ini enak banget gitu, pengaruhnya besar banget. Hasilnya tenaga saya tuh nggak banyak terbuang, karena kalau dia kaku, itu minimal banget ada flex atau lenturan yang nggak perlu ya. Jadi setiap dorongan pedal itu langsung mendorong maju dan seperti apa ya, ada respon instan lah gitu yang saya rasakan dari transfer tenaga yang dihasilkan sepeda ini. Sudah selesai nanjak, sekarang kita turun. Oh ya, saya mau kasih tahu juga kalau grup set 105 ini untuk pengeremannya sudah oke, hidroliknya enak. Walaupun kalau boleh dibandingkan masih lebih pakem SRAM Apex di G5 Tambora yang saya rasakan. Tapi nggak apa-apa, karena udah beda apa ya peruntukan, yang satu buat gravel, yang satu buat road. Tapi ini enak-enak aja, masih bisa ngerem dengan cukup baik lah. Dan saya juga mau komentari terkait dengan frame-nya. Ini karbon yang digunakan oleh Stratos S7 menurut saya kekakuannya oke. Karena tadi sempat saya coba untuk bejek untuk high speed gitu ya, dan manut, dia nggak lentur, dia nggak terlalu mengayun, dan untuk saya sih udah oke, sudah cukup gitu. Dan memang satu lagi yang mungkin perlu teman-teman ketahui, saddle-nya ini Entity Flux berapa saya lupa. Ini kata orang saddle-nya memang enak ya, tapi memang enak sih. Jujur saya rasakan sampai saat ini saya berkendara nyaman gitu, karena mungkin bentuknya ya, konturnya ataupun juga desainnya ini kebetulan kok ya pas di tulang pinggul saya, tulang pantat saya gitu ya. Jadinya saya merasakan enak-enak aja menggunakan saddle ini gitu teman-teman. Lewatin turunan, waduh, kita coba kenceng-kenceng ya. Asik, kenceng banget sumpah. Asik, ngelewatin tol, enak banget buat kenceng banget ini sepedanya, dibudget, asik. Wow. Sumpah enak banget sepedanya buat di kebut-kebutan. Singkatnya, Polygon Stratos S7 Disc 2022 ini, teman-teman, adalah paket yang lengkap. Kamu bisa mendapatkan road bike karbon ya dengan spesifikasi tinggi, performanya luar biasa, nyaman dikendarai, dan yang paling penting harga yang sudah terjangkau di kelasnya. Jadi, kalau kamu lagi nyari road bike karbon yang bisa diandalkan, performa tinggi, ringan, nyaman, dan harganya masuk akal, saya mungkin bisa menyarankan salah satunya adalah Polygon Stratos S7 Disc tahun 2022 ini. Wajib banget bisa masuk dalam daftar pilihan kamu. Itu dia tadi untuk video test ride dari Polygon Stratos S7 Disc tahun 2022. Ini dia sepedanya ya.
Gimana? Semoga bisa menambah informasi untuk Anda terkait sepeda Stratos S7 Dis tahun 2022 ini. Dan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Akhir kata, saya Joran Talaksoro pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya hanya di YouTube channel saya. Dadah!